Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari yang baru dan kita percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh bangun pagi dan diberi kesempatan untuk menikmati udara yang segar dengan tubuh yang sehat, kuat, dan semua karena berkat anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui pesan-pesan-Mu pada pagi ini. Jamah hati kami Tuhan agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah kemarahan dapat membuat kepahitan. Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kisah keluarga. Pada satu malam ada seorang bapak yang marah-marah kepada anak perempuannya yang pulang terlambat. Tanpa banyak bertanya dan memberi kesempatan kepada putrinya untuk menjelaskan, sang bapak langsung menyumpahinya dengan sumpah serapah dan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bapak. Padahal keterlambatan putrinya merupakan ketidaksengajaan. Ban motornya kempes di tengah jalan dan ia harus menuntun dalam jarak yang cukup jauh sebelum menemukan tukang tambal ban. Selain itu, baterai handphonenya habis sehingga ia tidak bisa menghubungi orang yang di rumahnya untuk memberitahu keadaan yang dialaminya. Pada akhirnya, sang anak menjadi kecewa dan menyimpan semua lukanya di dalam hatinya. Akibatnya, perkataan kasar dari bapaknya, anak itu menyimpan kepahitan. Saudaraku, seringkali kita membiarkan prasangka atau pikiran negatif menguasai emosi kita karena kita tidak dapat memahami atau mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan agar saat kita menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Mengapa? Karena saat kita marah, terkadang kita tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang yang membuat kita marah, atau kita diam dan tidak mau berbicara dengan siapa-siapa, bahkan dengan Tuhan pun mungkin kita tidak mau berbicara. Saat itulah si jahat punya kesempatan untuk masuk dalam pikiran kita, merencanakan hal-hal yang jahat yang dapat membuat kita berbuat dosa. Untuk itulah kita diingatkan, jangan terlalu lama menyimpan amarahmu supaya kita tidak berbuat dosa. Saudaraku, kita sebenarnya bisa meluangkan waktu untuk tenang atau mendengarkan penjelasan orang lain tentang kebenarannya. Kemarahan akan meninggalkan luka mendalam di hati orang yang dimarahi atau di dalam hati kita sendiri apabila kita menyimpan terlalu lama. Kemarahan mengakibatkan segala sesuatu menjadi tidak menarik, melebih-lebihkan hal-hal yang bersifat buruk, dan pada akhirnya menyebabkan kita bertindak gegabah yang dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Marah itu melelahkan,
dan pikiran menjadi tegang. Marah dapat mengganggu fungsi otak dan organ-organ tubuh lainnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu jadilah pribadi yang tidak cepat marah. Orang yang bahagia tidak akan lekas marah, karena mereka dapat mengkondisikan pikiran mereka untuk menjadi bahagia. Melatih kesabaran dan kelemah lembutan hati itu sangat diperlukan saat kita ingin marah. Berilah kesempatan untuk orang yang akan kita marahi untuk mengemukakan alasannya. Dan jangan buka celah untuk iblis yang membakar emosi kita. Berdoalah sebelum marah, karena kemarahan dapat menimbulkan kepahitan dan luka di hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada pagi ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami mempunyai hati yang sabar dan lemah lembut. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mendengar dan melakukan perintah-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.